Sporty People, sesuai janji sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol karena di sini sudah ada pengamat sepak bola yang dimaksud, ada Bung Haris Pardede alias Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik, Ini menarik karena kemarin aku baru lihat di media sosialnya Bung Harpa juga baru aja kembali ke tanah air setelah menyaksikan final Liga Champions. Aku ngiri banget loh. Dan ini bukanlah final Liga Champions pertama yang disaksikan Bung Harpa langsung di stadionnya. Kemarin kan City lawan Inter. Ini udah final yang keberapa nih? Ini final keempat. Wah, final yang keempat. Boleh diceritain nggak sih, mungkin Sporty People di sini juga penasaran gitu ya, perjalanannya sampai akhirnya Bung Harpa bisa mendapat invitation gitu sekarang kalau ada pertandingan-pertandingan final. Ini kan pasti untuk tahapan karirnya sendiri pasti ada obstacle-obstacle yang harus dilewatin kan? Betul. Jadi sebenarnya sih nggak nyangka juga sih bisa datang ke final Liga Champions, meliput segala macam. Malah dulu kalau cerita balik ke belakang dulu waktu saya sidang lulus kuliah, itu ditanya kalau lulus mau jadi apa, kan saya dulu ngambil ekonomi, biasanya tuh mau jadi manajer, kalau saya bilang saya mau jadi wartawan bola, dikiranya bercanda, akhirnya ternyata sampean, tapi itu hanya awal, akhirnya lama-lama ya itu yang saya bilang mimpi itu harus kita lanjut, kalaupun mimpi itu nggak bisa kita lanjut, kita kejar. Tapi Indonesia sendiri termasuk negara yang masuk dalam pertimbangan event-event sepak bola kelas dunia nggak sih? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat geliat sepak bola di Indonesia besar. Tapi kalau dari radar internasional, apakah negara kita sudah masuk dalam kategori yang diperhatikan? Kalau dari animo iya. Dan mereka sekarang sudah mulai tahu bahwa bagaimana gilanya kita soal sepak bola. Jadi setiap saya liputan mereka selalu tanya, oh kalian kalau nonton Liga Inggris Italia ini sampai subuh ya, itu selalu mereka pertanyakan itu. Wartawan dari Indonesia sendiri yang dapat invitation banyak nggak kuotanya? Nah kebetulan kalau yang kemarin setahu saya ya, hanya saya yang hadir di sana sebagai wartawan. Tapi mungkin juga karena yang lain nggak mengajukan, saya nggak tahu. Ini kan kompetisi antar klub terbaik di Eropa. Pesertanya juga dari Eropa. Pemain-pemainnya juga nggak ada dari Indonesia. Tiba-tiba kita mengajukan, ini siapa orang? Jadi mereka mungkin lebih kasihan aja ngeliat foto saya mungkin. Oh, udahlah kasihan nih, kasih aja. Jadi ada beberapa kali saya meliput Liga Champions final, itu biasanya dari Indonesia itu jatahnya hanya 3. Berarti perjalanan kemarin Bung Harpa Liga Champions final menyaksikan Inter versus City, dari observasinya Bung Harpa di sana, penerimaan dari Turkinya sendiri bagaimana? Fantastik. Itu ya, mungkin saya bisa gambarkan di final kemarin. Fantastik dalam arti tim yang masuk adalah dari dua kutub yang berbeda. Kemudian kotanya juga sangat kultural, sangat luar biasa, dan juga murah Konjita. Karena liranya lagi turun. Datang itu 1 lira itu Rp700. Pas saya pulang bahkan udah lebih turun lagi. Nah, jadi ini rekomen juga nih buat pemirsa Ainus ke Istanbul. Murah, makanannya enak, masuk, dan juga kotanya luar biasa. Transportasinya juga keren. Pokoknya perfect. Dan UEFA selalu itu tradisi mereka menyediakan fan zone. Jadi ibaratnya nih kalau finalnya di GBK, nanti fan zone itu di Monas. Jadi itu ada game-game, ada makan chips gratis, minum gratis dari sponsor-sponsor. Jadi lumayan, saya 2 hari nggak beli makan. Pasti yang namanya pertandingan final udah gitu klubnya juga besar, City, Inter gitu kan ya. Ada pasti penonton yang nggak kebagian tiket ke stadion atau mungkin mereka tidak punya uang lebih untuk bisa nonton di stadion. Jadi banyak juga fans yang memang datang tanpa tiket. Ada yang memang dia pure, dia hanya mau ikut hura-hura. Ada yang siapa tahu ada tiket. Itu banyak yang tiket di sana. Nah, untuk mereka-mereka yang datang ke sana dan tidak memiliki tiket, memang tidak bahasanya nih yang dari feeder UEFA yang saya dapat, tidak dianjurkan untuk mendekat ke Atatürk Olympic Stadium supaya tidak menumpuk. Nah, mereka itu yang tadi saya katakan menyediakan lokasi fanzone itu di namanya Yeni Kapi. Yang saya katakan mungkin seperti Monas di sini. Nah, di situ ada layar besar, segede gaban lah, besar lah pokoknya. Ada beberapa layar di satu area tuh di pinggir pantai kalau nggak salah. Jadi penonton bisa nonton bareng di situ. Jadi aman di sana, nggak dapat tiket pun bisa nonton di fanzone. Jadi buat teman-teman ini kan tahun depan di London final Liga Champions. Kalau Anda tim favoritnya masuk ke final, kemudian belum dapat tiket, datang aja buat experience. Siapa tahu dapat tiket, kalau enggak bisa jalan-jalan, bisa menikmati di fanzone nonton bareng. Ini kan 2 tim yang seperti aku bilang tadi ya, bukan klub dari Turki gitu yang bertanding. Ada City sama Inter. Ini fansnya di sana lebih ramai yang mana nih Bung Harpa? Banyak kan mengatakan mendukung Inter Milan. Karena ada pemainnya di sana. Iya, Hakan Çalhanoğlu. Tuh wasit siapa tuh? Simon Markacia siapa? Si wasit asal Polandia itu meniupkan peluit setelah pertandingan. Itu kayak seperti pesawat tempur Motekov fansnya Inter. Dia langsung nyanyi
itu semua kita harusnya kan kita ngeliat ke kubu City ya. City sama menang. Mereka yang meledak malah, gila nggak tuh? Makanya saya bukan fans Inter, cuman saya salut mereka. Jadi mereka berbesar hati, sportif, dan memang mainnya juga bagus kan di final. Tadi Bung Harpa udah sempat singgung sedikit mengenai preskon. Nah sekarang kita mau kupas lebih tuntas pengalaman preskonnya Bung Harpa kemarin final Liga Champions City lawan Inter. Jadi gini, di preskon itu seperti mau nembak cewek. Kita udah siapin sama. Jadi kita udah siapin kata-katanya, begitu mau ngomong nggak bisa keluar mulut itu. Beneran. Ya karena kita mesti ngaca diri juga lah. Saya ini siapa? Nobody gitu kan. Jadi dapat kesempatan nanya itu jadi gini, sepanjang musim itu Inter Milan atau Simone Inzaghi selalu bingung soal satu posisi antara Brozovic atau Mkhitaryan. Dan ya udah saya tanyakan, kira-kira Anda besok di final menurunkan Brozovic atau Mkhitaryan? Dia bilang dia lebih prefer menampilkan Brozovic. Nah itu di momen itu saya kayak masih yang wow gitu ya. Kayak starstruck gitu ya? Iya, starstruck. Nah, starstruck yang kedua, ini kalau saya boleh lanjutin adalah post match. Kan post match ada juga preskon. Guardiola kan lagi happy, dia senang kan. Nah, saya tuh udah nyiapin batik. Saya beli dari Tanah Abang. Dibawa jauh-jauh ke jauh-jauh. Saya memang mau ngasih Pep Guardiola. Begitu dia turun dari mimbar, dia kan happy, dia salam satu-satu. Pas saya salam saya kayak freeze gitu loh. Iya, padahal ini momen yang pas nih ngasih batik buat dia, tapi udah starstruck sih. Udah starstruck. Buat dia saya itu nothing lah, tapi buat saya dia itu luar biasa. Ya itu begitu ketemu udah buyar semua. Nah, bicara mengenai Turki sendiri gitu kan ya. Kalau rivalitas sepak bola di sana tuh seperti apa sih Bung Harpa? Karena kan kita ketahui mereka juga punya klub-klub sepak bola yang oke gitu. Rivalitas sepak bolanya seperti apa? Saya juga baru tahu begitu saya sampai di sana, ketemu seorang teman yang bantuin saya nyarikan tiket. Waktu itu lo Besiktas lawan Konyaspor kalau nggak salah, pertandingan terakhir. Jadi seperti apa rivalitasnya? Untuk menggambarkan satu kata itu serem. Seperti apa seremnya dia cerita. Orang tuanya Turki, semuanya pendukung Fenerbah. Katanya kalau sampai lu misalnya ada gantungan kunci Galatasaray atau Besiktas, itu situasi langsung apa ya kalau di sini bilangnya? Diam-diaman. Iya, langsung gak enak. Segitunya, yang bener, iya begitu. Jadi nggak bisa salah ngomong kita di kota itu. Kalau tadi kita udah bahas Liga Champions, sekarang kita naik level lagi nih. Ada Piala Dunia. Kalau Bung Harpa sepanjang perjalanan berkarir ini sudah sebanyak apa menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara langsung? Kalau Piala Dunia saya officially nggak pernah liputan, nggak pernah dapat akreditasi, jadi hanya nonton. Yang pertama itu 2018 di Rusia, 2022 itu di Qatar. Nah, satu yang saya paling tarik kesimpulannya lah benang merahnya itu justru bukan di sepak bola, tapi bagaimana ternyata event-event ini bisa mengubah persepsi kita. Jadi kita sering dengar misalnya ada asosiasi, kalau negara ini orangnya seperti ini, ya kan Rusia ini seperti ini, Qatar. Ada klise-klisenya iya, gitu ya. Begitu kita datang enggak, banyak yang justru berbeda dari apa yang selama ini kita dengar. Makanya sering orang bilang makanya jalan-jalan yang jauh. Nah itu benar. Iya. Karena kan memang kalau kita berkaca sama Piala Dunia 2 pegelaran terakhir ini kan Rusia, Qatar, kontroversinya banyak ya. Banyak yang awal sebelum penyelenggaraan juga berita-berita miringnya tuh, wah bisa dibilang hampir tiap hari ada berita-berita yang bikin kita deg-degan ini bakal lancar apa enggak nih Piala Dunianya gitu. Ada banyak keputusan yang diambil oleh FIFA atau Qatar ya, yang ternyata itu sangat penting. Contohnya apa? Contohnya soal digeser dari summer ke winter. Iya, itu kenapa? Itu benar. Kalau itu diselenggarakan di musim summer, itu jadi telur setengah matang kita di situ. Definitely, bukan saya mendahului, pasti ada yang mati. Karena kemarin pulang dari Turki, saya kan transit di Doha. Turun nggak pakai garba rata. Jadi yang pakai tangga biasa, jam 12.30 pagi, subuh. Panasnya luar biasa, menyengat. Jadi bayangkan kalau pertandingan itu diselenggarakan sore hari, terus orang harus antri misalnya dari stadion ke stasiun kereta bawah tanah. Itu kan biasanya kadang-kadang memakan waktu 1 jam. Berdiri, wah itu pasti orang pasti ada yang kolaps. Makanya Piala Asia nanti, kan harusnya kan Juni-Juli, digeser ke Januari 2024. Terus definitely itu benar. Kalau Bung Harpa sendiri merogoh kocek dalam banget, sampai hampir ke dasar tuh, tiket pertandingan apa masih inget ya? Ada, masih ingat. Ini pertanyaan yang menarik nih, karena tuh ngenes juga tuh pas bayar. Jadi, tapi saya nggak nyesel, ngenes tapi nggak nyesel. Waktu itu Piala Dunia 2022 kan saya bilang itu kan saya nonton, jadi lebih banyak dana pribadi nih ya. Dana pribadi kan? Itu lumayan banyak, boncos juga sih itu. Jadi di Piala Dunia 2022 itu kan jadi last dance-nya, probably jadi last dance-nya Messi sama Ronaldo kan. Jadi itu adalah pertandingan tim yang kalau main tiketnya paling mahal dan paling susah dicari. Messi ini paling saya pengen nonton, dapatlah akhirnya beli di
sebut merek nggak apa-apa ya, Nggak Viagra. apa-apa. Harganya itu kalau nggak salah hampir 10 juta deh. Jadi udahlah, bayarnya pencet enggak gitu kan. Akhirnya beli, karena kapan lagi? Itu kalau nggak salah pertandingannya yang Argentina lawan Belanda. Itu 10 juta lah tiket paling mahal. 10 juta. Tapi waktu final nonton juga nggak? Wah, udah Final Piala Dunia. paling murah 60 juta. Udah pulang aja lah. Kirain udah nelfon Indonesia. Maaf ya, aku minta restu dulu mau beli tiket gitu enggak. Jadi udah. Itu 50 atau 60 sebelum Argentina ke final. Iya sih. Karena begitu tahu finalis Argentina jadi 75 juta. Itu juga nontonnya di ujung Brung. Jadi yang cuma kelihatan tuh nyawanya Messi aja gitu. 75 juta loh, paling murah itu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bung Harpa. Sama-sama. Seru banget ngobrol-ngobrol hari ini, kita banyak dapat insight-insight menarik, cerita-cerita yang mungkin gak kita dapatkan kalau kita baca liputannya secara formal ya. Karena ini kisah-kisah belakang layar. Tapi gak kerasa seperti people, udah waktunya aku Conchita Caroline pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, tentunya cuma di Top Sport. Bye!